Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Fitrawati Azwar dari SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru, CKB Angkatan 7 Pekanbaru pada kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam proses pembelajaran, saya masih menekankan pada konsep pemahaman peserta didik dalam memahami materi. Pencapaian KKM lebih banyak ditentukan dari keberhasilan peserta didik dalam menjawab dan mengerjakan evaluasi. Ketercapaian pemenuhan target materi setiap semesternya juga menjadi prioritas saya dalam mengajar. Meskipun saya sudah mulai menerapkan bagaimana cara mengajar dan cara belajar yang disenangi oleh peserta didik, namun pada pelaksanaannya masih belum maksimal. Saya masih berpatokan pada masa saya sebagai peserta didik, bagaimana saya dapat memahami materi pembelajaran. Padahal, masa saya belajar dengan masa peserta didik saya belajar saat ini sangatlah berbeda. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Trilogi Kepemimpinan. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangunkarso, tutwuri handayani. Yang kedua, pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda namun saling terkait. 3. Pendidik adalah seorang petani yang akan memperlakukan tanamannya sesuai bibit yang ia tanam. 4. Kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki atau menempel pada peserta didik. Setelah mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, sebagai pendidik, saya harus bisa menjadi tauladan bagi peserta didik saya, memberikan contoh yang terbaik. Selain sebagai tauladan pemberi contoh, saya juga harus dapat menjadi teman atau sahabat bagi peserta didik saya, yang dapat membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Saya juga harus dapat menjadi penyemangat atau motivator bagi peserta didik dengan memberikannya dukungan untuk dapat mengemukakan pendapatnya dan untuk maju tampil ke depan dan dapat berkreasi serta berinovasi sesuai apa yang dipikirkannya. Pendidikan adalah memberi tuntunan kepada peserta didik agar ia selamat dan bahagia baik sebagai makhluk individu maupun di masyarakat. Pengajaran adalah proses penyampaian ilmu atau manfaat. Sebagai seorang guru, maka saya berperan sebagai pendidik, artinya tidak hanya sekedar menyampaikan ilmu atau manfaat materi pembelajaran, tetapi juga memberikan pendidikan atau tuntunan kepada peserta didik. Seorang petani jagung akan menanam bibit jagung dan memperlakukannya sebagai bibit jagung. Namun, ketika petani menanam padi, ia pasti memperlakukan bibit padinya selayaknya bibit padi. Hal ini dilakukan petani agar jagung dan padi dapat tumbuh dengan subur dan menghasilkan panen raya yang melimpah. Begitu pula hendaknya seorang pendidik memperlakukan setiap muridnya yang memiliki keunikan masing-masing. Kita tidak dapat memperlakukan peserta didik sama rata dalam memahami pembelajaran. Laksanakan proses pendidikan sesuai dengan zaman yang dilewati oleh peserta didik. Kita tidak dapat memaksakan proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan bakat minat peserta didik dan tidak sesuai dengan kondisi zaman peserta didik. Laksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang saat ini dan latih kompetensi peserta didik sesuai dengan capaian yang diharapkan. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mengajarlah dengan sepenuh jiwa raga, yaitu 1. Menjadi tauladan bagi peserta didik dalam hal apapun. 2. Menjadi sahabat bagi peserta didik. 3. Menjadi motivator bagi peserta didik. 4. Dalam proses pembelajaran, lebih mementingkan kepada kenyamanan peserta didik dan pemberian tuntunan, bukan sekedar ketuntasan materi pembelajaran. 5. Memperlakukan atau melayani peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya. 6. Memahami dan mendidik peserta didik sesuai dengan kodratnya. 7. Memperkenalkan budaya lokal kepada peserta didik untuk menanamkan budi pekerti. 8.
menumbuhkan dan melatih kompetensi peserta didik yang hendak dicapai. 9. Meningkatkan kompetensi diri dalam proses pembelajaran. Demikian hasil kesimpulan dan refleksi modul yang telah saya lakukan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.